Ketika dia nengok ke atas, dia melihat ada seorang perempuan lagi gimana sih kayak termenung gitu, gitu termenung di balkon. Tapi pandangannya tuh nggak ke bawah, tapi pandangannya ke depan dengan kosong gitu. Pas Sari pikir siapa nih gitu kan. Mikir temennya kan, tapi ternyata pasti perhatiin bukan, ya kan? Pasti perhatiin ternyata bukan. Akhirnya Mbak Sari berpikir oh mungkin penghuni kos yang lebih lama di situ. Akhirnya Mbak Sari memutuskan untuk naik. Kalau ketemu tadinya Mbak Sari pengen kenalan nih, ya kan? Karena kan dia penghuni baru kan, biar bisa akrab lah dengan penghuni lama. Akhirnya Mbak Sari naik ke atas. Ketika Mbak Sari sampai tangga ke lantai 2, dia nengok ke arah balkon, orangnya nggak ada. Mbak Sari pikir udah masuk kamar dong, ya kan? Oh ya udahlah. Assalamualaikum guys, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah, amin. Kembali lagi di sini bersama kita di acara channel YouTube kesayangan kalian, di mana YouTube kami selalu memberikan cerita-cerita yang penuh dengan kehororan, mistis, sebuah misteri. Kembali lagi di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Gimana guys? Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana puasa kalian? Semoga selalu diberi kelancaran. Semoga puasa kalian sampai nanti menjelang hari Lebaran dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Malam ini seperti biasa guys, gue akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh viewers, oleh subscriber kita. Cerita ini terjadi sama anak kosan guys, seorang mahasiswi. Kita sebut aja namanya Mbak Sari. Mbak Sari ini tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah ya. Untuk tepat spesifiknya, Mbak Sari menitipkan pesan agar jangan terlalu dijelaskan karena nggak enak sama ibu pemilik kosnya. Betul. Mbak Sari ini kuliah dan masih awal guys, semester baru, mahasiswa baru. Dia kuliah di Jawa Tengah. Aslinya Mbak Sari ini tinggalnya itu di Jawa Timur, tapi dia ke Jawa Tengah untuk sekolah lagi ke tingkat yang lebih lanjut di universitas. Jadi singkat cerita, Mbak Sari ini mulai mengalami gangguan itu ketika dia menempati salah satu kosan. Awalnya sih Mbak Sari ini kan kuliah di kampus salah satu di Jawa Tengah. Dia bingung nih kalau harus pulang pergi ke Jawa Timur kan cukup jauh. Udah gitu makan biaya juga kan. Akhirnya Mbak Sari memutuskan dengan beberapa temannya untuk mencari sebuah kosan yang nggak jauh letak dari kampus. Tinggal bareng gitu kali ya? Ya, buat tinggal bareng. Akhirnya Mbak Sari ini dengan 4 temennya, dengan Mbak Sari jadi berlima nih. Itu mencari-cari sebuah kosan yang biar bisa ditempati jadi tempat singgah di mana Mbak Sari nanti akan kuliah juga kan. Singkat cerita dapatlah sebuah kosan. Kosan ini ya bilang Mbak Sari itu cukup besar ya. Ada 15 kamar. Ada 2 lantai. Di lantai 1 ini ada 8 kamar. Di lantai 2 ini ada 7 kamar. Dan lantai 3-nya ini sebenarnya masih ada, cuman Mbak Sari bilang nggak ada kamar, itu hanya ruangan kosong, balkon untuk menjemur pakaian lah. Mbak Sari mendatangkan kosan itu dengan keempat temannya, menanyakan, dapet, akhirnya melihat-lihat kamarnya, tapi sayangnya kata Mbak Sari di lantai 1 ini udah penuh, tinggal di lantai 2, dan di lantai 2 ini tersisa juga tinggal 3 kamar. Nah, dia kan semuanya totalnya berlima nih, ya kan? Dan ibu kosnya nggak mengizinkan kalau mereka untuk satu kamar bareng berlima. Harus nyewa kamar. Iya, akhirnya diputuskan mereka mengambil 2 kamar. Dan Mbak Sari kebetulan dapat hanya 1 orang temennya aja, jadi berdua, yang sisanya bertiga mereka bareng. Diambillah 2 kamar, ya kan? Nah, kamarnya ini denanya tuh sebenarnya ya kayak pada umum kos-kosan aja sih, ada lorong, kanan kiri kamar, gitu.
gitu, tengah-tengahnya lorong. Nah, kebetulan Mbak Sari ini dapat kamar itu bagian pojok, tapi nggak pojok banget karena di pojok kamar itu masih ada satu kamar lagi. Nah, dan Mbak Sari ini sama temennya yang bertiga ini kamarnya depan-depanan, ada pada-depan. Di sini kamarnya Mbak Sari, di sini kamar temen-temennya, di sini ada kamar lagi yang udah terisi, di sini ada kamar lagi tapi kosong. Kan disuruh pilih kan, akhirnya mereka memutuskan untuk kamar itu. Tadinya Mbak Sari ingin pilih kamar yang pojok, tapi karena Mbak pikir kalau terlalu pojok kayaknya terlalu jauh pengap gitu kan, nggak ada udara karena pojok itu memang kayak nggak ada ventilasi lagi, udah ketutup aja gitu. Akhirnya Mbak Sari udah tinggal di situ, ya kan. Malam pertama aman nih, gak ada kejadian apa-apa, tenang-tenang aja. Mbak Sari seperti biasa dan dengan beberapa temannya melakukan rutinitas ke kampus, balik kosan, ke kampus, balik kosan. Jadi ada satu ketika Mbak Sari ini pulang larut malam. Mereka ini sebenarnya berlima ini mahasiswa baru di tahun yang baru sama, cuman beda jurusan. Ada dari beberapa temannya satu jurusan dan ada yang beda jurusan. Dan kebetulan dengan teman sekamarnya ini dia beda jurusan. Ya, kalau Mbak Sari itu ngambil jurusan komunikasi, kalau temennya ini ngambil jurusan ekonomi. Nah, Mbak Sari ada ketika satu malam, Mbak Sari ini pulang larut malam, sekitar pukul jam 11. Memang di situ yang punya pemilik kosnya ini ibu kos, ibu-ibu. Dia sudah memberitahukan kalau untuk pulang tuh kalau bisa jangan sampai larut malam. Tuh. Tapi nggak pernah beritahu alasannya apa. Tapi diberi pesan aja kalau bisa jangan sampai larut malam. Ya semalam-malamnya jam 10 lah gitu kan. Tapi ya karena Mbak Sari di saat itu tugasnya banyak, numpuk, jadi Mbak Sari pulangnya agak larut malam nih. Sampai ke kosannya itu sekitar jam 11. Ketika Mbak Sari sampai di gerbang, baru Mbak Sari buka pintu gerbangnya, itu memang ada bapak-bapak penjaga kosan. Udah lumayan tua juga. Namanya kita bilang aja Pak Cipto. Ya, Pak Cipto. Buka gerbang, di situ ada Pak Cipto nanya, "Neng, kosan di sini?" Emang pas pada saat waktu ngisi, Mbak Sari belum ketemu Pak Cipto nih. Kata Mbak Sari, "Iya Pak," gitu kan. "Oh iya, saya Pak Cipto, saya penjaga kosan di sini. Neng kalau butuh apa-apa bisa panggil saya aja." "Oh iya siap, saya Sari Pak. Saya penghuni kamar nomor 13." "Oh di lantai 2 ya Neng?" Gitu ya, "Ya di lantai 2." Oke, yang mau gak betah ya Neng gitu kan. "Ya Pak." Ya. Nah, Mbak Sari begitu mau jalan mau masuk ke kosan, mau naik lantai, Mbak Sari sempat melihat ke atas. Ketika Mbak Sari nengok ke atas, itu kan di atasnya itu kosan lantai 2-nya juga ada balkon depannya. Ketika dia nengok ke atas, dia melihat ada satu seorang perempuan lagi gimana sih kayak termenung gitu, gitu termenung di balkon. Tapi pandangannya tuh nggak ke bawah, tapi pandangannya ke depan dengan kosong gitu. Mbak Sari, Mbak Sari pikir siapa nih gitu kan. Mikir temennya kan, tapi ternyata pasti perhatiin bukan. Ya kan, pasti perhatiin ternyata bukan. Akhirnya Mbak Sari berpikir, oh mungkin penghuni kos yang lebih lama di situ. Akhirnya Mbak Sari memutuskan untuk naik. Kalau ketemu, tadinya Mbak Sari pengen kenalan nih, ya kan? Karena kan dia penghuni baru kan, biar bisa akrab lah dengan penghuni lama. Akhirnya Mbak Sari naik ke atas. Ketika Mbak Sari sampai tangga ke lantai 2, dia nengok ke arah balkon, orangnya nggak ada. Mbak Sari pikir udah masuk kamar dong, ya kan? Oh ya udahlah, ya kan? Nggak jadi kenalan deh kata Mbak Sari kan, ya udah deh. Akhirnya setelah Mbak Sari masuk ke kamar, baru Mbak Sari mau buka kunci. Mbak Sari mendengar suara dari kamar paling pojok sebelah kamar dia. Ada suara kayak kegaduhan lah, berisik gitu kan. Tak 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 tak. Mbak Sari pikir, oh kamar pojok kan nggak ada orang gitu kan. Oh mungkin ada penghuni baru, kan? Udah ditempatin juga kan. Namanya dia di kampus harian nggak tahu kan. Akhirnya dia masuk ke kamar, dia lihat temennya udah tidur pulas. Sebenarnya tidur pulas, dibangunin sama dia nih. Teman satu kamar Mbak Sari ini namanya Nia, dipanggil bangunin nama dia, Nia, Nia, tapi nggak gubris. Oh mungkin kata Mbak Sari capek kali, dia langsung buru-buru merapikan barang-barang yang sudah dibawa dari kampusnya, dia taruh di meja, dia lekas mandi. Begitu dia dari kamar mandi, dia udah selesai, udah rapi, udah mandi, dia keluar.
Dia duduk sambil nyisir di kaca. Ya, dia kan sambil ngomong Nia gitu kan. Tumben udah tidur capek ya hari ini di kampus, emang banyak tugas gitu kan. Tapi dari temennya ini si Nia nggak ngomong apa-apa gitu kan. Dia sambilnya sampai segitunya banget dipanggil nggak nyaut gitu kan. Nah, akhirnya setelah Mbak Sari setelah selesai nyisir, Mbak Sari nengok di kasurnya kosong dong. Kosong. Gak ada yang tidur. Gak ada yang tidur. Gila. Terus? Kaget dong. Gila. Kok secepat itu temen gue pergi ya kan, padahal gue baru tinggal mandi. Kok secepat itu nggak ada. Akhirnya udah dia nggak kepikir, dia ngerjain tugas. Ketika dia lagi ngerjain tugas, tiba-tiba ada yang buka pintu kunci kamarnya. Cak gitu kan, cak. Oh, dia khawatir dong, takut dong. Takutnya orang jatuh atau maling gitu kan. Dia teriak, siapa tuh gitu kan. Nggak lama suara temannya, gue nih ya, baru pulang dari kampus juga coy. Nih ya, dari mana? Baru balik nih, capek, banyak tugas, gila mentang-mentang mahasiswa baru dikasih tugasnya gila-gilaan. Sari kaget dong, panik dong. Tadi saya itu. Lu yang bener kalau ngomong. Apa sih, Sar? Lu kayak bercanda banget. Masa gue bercanda? Nah, ngeliat nih gue lagi kucel gini pakaian gue, udah penuh keringet segala macem ya kan. Emang ada apa sih? Di situ Sari nggak mau cerita. Oh ya udah. Udah tuh, itu kejadian malam pertama. Besokannya kebetulan si Sari ini kuliahnya sore, dapat tugasnya sore dan Nia masuk pagi. Nia udah berangkat, Sari masih tidur ya kan. Ketika Sari bangun udah nggak ada dong Nia kan. Dia masih mikirin tuh semalam siapa yang tidur di kasur kalau itu bukan Nia ya kan. Ah udahlah, kalau gue pikirin nanti jadi sugesti pikiran gue ya kan, malah gue jadi takut ya kan. Dia udah nggak berpikir macam-macam. Akhirnya dia berangkat nih. Dia sebelum berangkat dia mandi. Ketika dia mandi, dia selesai mandi, dia udah rapi, dia mau keluar, ada Nia lagi duduk di meja, lagi sambil kerjain tugas. Udah pulang loh, kata Sari gitu kan. Tapi dia nggak jawab apa-apa. Dia diem sambil ngerjain tugas aja. Fokus amat, tentang mahasiswa baru, rajin gitu kan. Udah ya, gue berangkat dulu nih, udah telat, kata Sari gitu kan. Nanti kalau misalnya gue pergi jangan lupa nih pintu dikunci. Berangkatlah dia ke kampus. Ketika dia berangkat ke kampus, sebelum ke kampus kan dia kira kan gue kantin dulu lah, gue mau beli air aus. Ketika dia ke kantin, di situ ada Nia. Anjir. Kaget dong anjir. Itu dari dia di rumah siapa gitu. Nia. Sar, baru gue balik ke kosan. Kan? Sari dengan muka yang kaget, terheran-heran. Kok bisa gitu loh. Ini Sari punya teleporter waktu apa gimana gitu kan. Si Nia ini punya bisa pindah tempat atau gimana gitu kan. Akhirnya, lu kenapa sih kalau ketemu gue tuh kayaknya ekspresi wajahnya kayak orang bingung gitu, kata si Nia gitu kan. Akhirnya Sari nggak mau cerita nih. Sebelum cerita ya udah deh, kata si Sari, ya udah gue buru-buru udah masuk kampus, udah telat nih gitu kan. Sambil beli air mineral, dia langsung masuk kampus. Pulang ke rumah. Dia pulang nggak malam sih, jam sekitar 9:30. Dia pulang tapi dia penuh dengan kekhawatiran. Takutnya nanti gue ketemu Nia, bukan Nia lagi nih gitu kan. Sebelum dia pulang, dia telepon dulu si Nia. Dia telepon tuh sampai depan kosannya nih, sampai depan gue. Nia, ya ada apa Sar? Di mana? Ini gue di kamar, lagi tiduran. Wah, lega gue, tenang. Berarti emang bener di kamar kan. Pas dia mau naik lagi ke atas, ke lantai 2, dia lihat lagi dari bawah di balkon ada perempuan. Sama lagi termenung, diem aja. Dia mau naik ke atas, dia sampai atas, hilang lagi tuh perempuan. Ah udahlah, amat, katanya gue lagi capek ya kan. Mau ketemu syukur, mau gak ketemu juga udah ya kan. Lagian penghuni kos-kos di sini kok pada sombong-sombong amat sih, kayak nggak pernah ngeliat mereka gitu kan, kata si Sari gitu kan. Akhirnya Sari masuk, begitu buka pintu, Nia lagi main handphone. Panggil sama dia, Nia. Oh berarti bener. Udah pulang lu kan? Ya. Lu ada apa sih gitu kan? Abis gitu banget manggil gue, kaget gue.
enggak gitu. Akhirnya udah malam itu tidur istirahat, besokannya si Sari lah yang masuk pagi kuliahnya. Sari berangkat pagi, si Nia kuliahnya Sore. enggak sore, siang. Oh, siang. Siang. Gitu si Sari udah berangkat, si Nia kan bangun tidur kan. Bangun tidur, Sari ternyata masih ada. Hmm. Sar, lu nggak kampus? Kan lu bilang hari ini lu masuk pagi. Tapi Sari nyaut. Sari berbicara kayak gini. Gue lagi gak enak badan nih. Butuh istirahat. Lu sakit? Kata si Iya kata si Nia gitu kan. Sari nyaman ngomong, cuma ngomong kepala doang gitu doang. Ya udah, gue berangkat ke kampus dulu ya. Iya. Kan? Kalau sakit istirahat aja. Jangan lupa nanti ntar lu kirim surat atau apa sama asdos lo atau dosen lo. Berangkatlah si Nia ke kampus. Ketika ke kampus berangkat, dia seperti biasa nggak ada apa-apa. Nah pas pulang kampus, si Nia kan masuk siang, si Sari kan harusnya masuk pagi kan. Pas dia pulang sore, ternyata si Sari ada dong di kampus sore. Hmm. Lah, lu ada di sini Sar? Katanya lu sakit enak badan. Apaan sih? Suka aneh-aneh aja lu. Dari pagi nih gue gak keluar, gue di sini ngerjain tugas. Bercanda lu, kata sini gitu. Lu tanya tuh teman-teman gue yang satu jurusan sama gue. Iya kok dari pagi gak sama gue di sini. Tugasnya banyak banget. Mulai dari tanya dong, bingung dong ekspresinya sini ya kan. Iyalah. Akhirnya dengan kebingungan itu si Sari udah bisa ngeliat ekspresinya. Akhirnya si Sari ngomongin, "Ya, lu jangan pulang dulu." Tahu. Kata si Ngobrol, Sari gitu kan. Sari. Ada yang mau ngobrolin kan. Baru si Sari akhirnya ngajaknya ke kantin nih. Dengan ekspresi dia yang kaget kayak gitu, si Sari langsung ngomong gini, gue tahu apa yang lu rasain. Iya. Maksudnya lu ngelihat gue di rumah kan, lu ngelihat gue di kosan kan. Kok lu tahu? Gue 2 hari berturut-turut ngeliat lu di kosan, padahal lu di kampus. Kenapa lu gak cerita sama gue? Gue mau cerita sama lu nih ya, takutnya nanti lu malah takut. Iya. Gitu kan. Makanya udah gue diemin aja ya kan. Gila, gue merinding parah Sar. Gue ngeliat lu di rumah lagi tidur gak enak badan, tiba-tiba gue ngeliat lu di kampus. Gimana coba kayak gitu? Terus jadinya kita gimana nih? Gue mau balik ke kosan juga takut gitu, kata sini kan. Kata Sari, udahlah nggak apa-apa selama dia nggak ganggu kita mah gitu kan. Tapi kan dia nyerupain lu, kalau nggak nyerupain gua. Ya nggak apa-apa, kalau kita bareng-bareng dia mau nyerupain siapa gitu kan. udah kita pulang bareng nih gitu kan. Nah, akhirnya besokannya mereka kebetulan 3 hari berturut-turut dapat jadwal masuk kampus sama, pagi siang sore gitu kan. Jadi nggak ada gangguan. Nah ke hari 4 dan 5-nya ini mereka beda lagi jadwalnya ya kan, karena kan beda-beda kan. Nah Sari amannya udah punya pikiran nih, ngomong malam-malam nih sebelum tidur. Sar, kata Nia, ya kenapa? Ya kenapa gitu kan. Gini nih Sar, kata Nia, besok kan kita masuk kampus kan beda. Iya, gimana kalau misalnya kita pulang main tunggu-tungguan aja yuk gitu, jangan ada yang duluan. Gue takut nanti ngalamin kejadian yang sama. Nia khawatir nih. Sari, ya gimana ya, terserah sih kalau maunya kayak gitu ya kan. Nah akhirnya ya udah tuh mereka sepakat untuk pulang bareng-bareng main tunggu-tungguan lah. Ketika si Nia masuk pagi ya kan, si Sari masuk siang, harusnya kan si Nia nungguin si Sari. Iya. Kan. Nah tapi si Nia ini tiba-tiba tuh dia nggak tahu kenapa itu ada tugas yang harus diselesaikan di rumah, karena nggak bisa ditunda-tunda lah. Jadi si Nia terpaksa harus buru-buru pulang. Nah akhirnya tanpa dia memberitahu si Sari kalau dia harus pulang duluan gitu loh, nggak WA nggak apa segala macam kan. Biasa kan kalau kayak gitu harus kabarin kan, katanya jangan lupa kan. Nah si Nia nih pulang duluan. Nah ketika si Sari udah tugas kuliah kan, dia masuknya siang, kelar sore nih jam 6. Dia ke kantin, ada si Nia. Nya lu udah nungguin gue, thanks banget ya kan. Pulang bareng nih, pulang bareng ya kan. Sampai ke kosan si Nia ngomong gini dengan ngomong yang
seadanya. Iya. Gue ke warung dulu ya. Oh ya udah, nitip ya gue roti satu ya, rasa ini oke. Dia sininya ke warung, si Sari masuk ke kosan. Begitu Iya. buka pintu, Nia udah di dalam tuh. Nah, terus Dan yang lebih parahnya lagi, kata si Sari, lebih yang gilanya lagi, rotinya ada dong di meja. dia ada di meja Ih. anjir. Kaget sininya buka pintu, ceder. Si Sari buka pintu, Nia, lu katanya ke warung. Sorry, gue lupa ngabarin lu. Tadi gue jam 2 pulang duluan, gue harus ngerjain tugas. Ya, lu jangan bercanda. Gue nggak bercanda, sumpah. Gue udah pengen nelpon lu, tapi lu udah nyampe duluan ya kan. Emang ada apa? Pas dia mau cerita, dia duduk ke meja, rotinya ada. Roti dari mana? Ih, gue nggak tahu, orang udah pulang dari kampus udah ada rotinya. Nggak beres nih, Sar. Kata nggak beres ini ya nih, kata Sari. Kenapa? Udah deh, jangan deh, ntar malam kita keluar aja, kita cerita di luar. Akhirnya malam dia memutuskan buat keluar, dia makan di luar, dia cerita. Gue pulang bareng sama lu dong dari kampus. Kita ngobrol panjang lebar, kita ngobrolin tentang kejadian-kejadian ini. Berarti gue ngobrol sama siapa? Akhirnya dalam kejadian, sebenarnya gangguan hanya itu doang. Kalau mereka kebetulan ada di rumah dua-duanya, itu mereka nggak mengalami gangguan apa-apa. Paling hanya kayak ngedenger suara di sebelah kamarnya itu kayak ada suara orang nangis, kayak orang bertengkar, tiba-tiba nangis, orang bertengkar, tiba-tiba nangis. Dan dua orang ini, mereka kan tadinya kan berlima. Dia nggak cerita sama kamar depannya temennya, takutnya nanti temennya takut, ya kan. Jadi dia diam-diam aja, gitu. Akhirnya, ya udah deh. Gimana kalau bulan ini kita cabut aja pindah kosan? Akhirnya dia mutusin nih, dia buat pindah cabut, pindah ke kosan, nyari yang baru. Tapi nggak mudah lah, susah lah kan. Sebulan nyari, akhirnya mau pindah nggak jadi, masih di situ lagi ya kan. Nah di bulan kedua berikutnya nih, ini menurut dia gangguannya tuh bukan kayak begitu lagi, tapi lebih ekstrim. Lebih ekstrimnya itu udah mulai kayak gangguannya tuh ada yang ngetok-ngetok pintu di tengah malam, tok 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 gitu kan. Begitu dibuka sama Sari atau sama Nia nggak ada orang gitu kan. Nah karena mereka udah terbiasa kayak gitu, akhirnya kalau yang ngetok tengah malam tuh sama mereka nggak pernah dibukain. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, ketika dia lagi tidur tengah malam tiduran sambil nonton film-film drama Korea lah, itu di kamar sebelahnya itu yang pojok ada yang teriak histeris gitu, gitu. Tapi suara-suara cewek. Kaget dong dia, sampai kaget gitu bangun. Dia buka pintu kamar ya kan, dia buka pintu, ternyata yang mendengar bukan cuma dia doang. Di depan kamar juga temannya pada denger gitu. Sama ada beberapa kamar juga pada buka pintu denger. Kayak kaget gitu ya kan, sambil lihat-lihatan. Siapa yang teriak? Gak tahu gitu kan. Pojok kamar gitu katanya, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, akhirnya ada yang sebelah kamarnya sini sama Sari, sebelah sininya ngomong, Mbak, mau kos baru ya gitu. Iya, udah sebulan lu saya di sini lu gitu. Iya, saya nggak pernah ketemu. Iya, mungkin karena kita beda ini kali, emang kuliahnya di mana? Oh, saya kuliah di sini. Ternyata kuliahnya di kampus yang sama, cuman nggak pernah, waktu momennya aja nggak pas gitu. Saya udah hampir sebulan di sini loh gitu loh. Paling saya cuma ngeliat kayak mbak-mbak duduk di balkon sendirian termenung. Saya mau ngajakin kenalan, tapi udah nggak ada mbaknya. Mbak kayak gimana? Pakai baju putih, rambutnya begini, begini. Yang si sebelahnya itu kaget dong. Kok ciri-cirinya sama kayak si ini? Si ini siapa mbak? Nggak ada, udah deh. Gitu. Deh, masuk lagi dia. Nah, seiring berjalan waktu, akhirnya Mbak Dia kenal dong sama kamar sebelahnya. Udah mulai kenalan lah sama kamar sebelahnya. Namanya Mbak Cindy, ya kan? Cindy, akhirnya udah mulai akrab. Cindy mulai cerita lah kejadian-kejadian yang dialamin ya kan, Cindy gitu. Akhirnya si Cindy dengan terpaksa ngobrol. Jadi gini nih ya, ini sih gue pengen ngasih tahu doang ya sama lu ya, tapi gue harap setelah ini lu tahu ceritanya, lu jangan takut. Jadi perempuan yang lagi lu ceritain suka duduk di balkon itu, yang lu jelasin ciri-cirinya, itu sebenarnya sama kayak teman kita. Lah, teman lu? Iya, teman gua. Ya mana orangnya? Kenalin dong. Kalau emang teman lu. Iya, tapi sayangnya teman gua udah meninggal
Meninggal. Iya. Maksudnya gimana? Iya teman gue mati, gantung diri. Gantung diri di mana? Di sini. Di sini di kamar lu, bukan. Dia gantung diri mati di kamar yang pojok, paling pojok. Kaget dong dia dong ekspresinya. Dan ya itu dia. Sebenarnya kenapa kamar pojok itu selalu kosong dan kenapa kamar yang sebelah pojok itu yang sekarang tempatin selalu kosong juga, yaitu karena banyak gangguan-gangguan di situ. Dan anehnya itu si temennya yang gantung diri itu selalu mengganggunya tuh kamar yang sebelahnya doang, tapi nggak pernah mengganggu yang lain. Ya, entah mungkin karena emang jauh atau gimana. Paling kalau kamar-kamar yang ujung sebelah sana atau yang agak sedikit jauh tuh kayak gangguan gue cuma dilihatin kayak penampakan lewat, sekelebat aja atau ngelihat dia gitu loh. Tapi nggak pernah diganggu kayak menyerupai temennya, nggak pernah. Gitu. Cuman baru kali ini yang kayak lu itu sih gitu bilang. Lah emang sebelumnya nggak ada yang ngisi nih kamar gua, ada. Cuman gua nggak buru dapat cerita dari mereka, dia udah buru kabur. Jadi gua belum sempat kenal deket kayak lu sekarang, dia udah cabut duluan. Rata-rata dari mereka nggak bertahan lama, kayak sampai 1 bulan, paling juga cuma 2 minggu udah kabur, 2 minggu udah kabur. Alasannya ya karena pengen nyari kosan yang lebih dekat aja dari kampus gitu. Padahal ini deket banget loh gitu kan. Tapi mau nyari deket lagi, mungkin mereka mau tidur di kampus kali kan. Oh gitu. Ya, itu sih gitu ya. Ya, tapi terserah lu deh kalau emang lu udah tahu rahasia dari kosan ini, lu mau pindah nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau pindah juga nggak apa-apa. Dan si Sari ini memutuskan untuk nggak jadi pindah karena ya udahlah, gue udah tahu lu ada di situ, gue udah tahu ya gangguan lo yang seperti itu. Selama lu nggak mencelakakan gue, selama lu nggak bikin buat gue bermasalah, it's okay. Mau apa gitu, yang seenggaknya lu udah kenal gue udah kenal lu, udah doang. Dan gangguan-gangguannya setelah itu ya Mbak Sari dan Mbak Nia udah biasa aja, udah nggak aneh lah. Paling kamar nih yang pojok yang bekas gantung diri ini ada yang ngisi, baru 2 hari 3 hari orang kabur, baru 2 hari 3 orang kabur gitu ya. Udah sampai sekarang kamar itu kosong. Sekarang masih sering sih dapat gangguan-gangguan, paling gangguan cuman kayak ketok-ketok pintu, terus nangis tengah malam gitu, terus kayak orang berantem bertengkar. Usut ya, usut punya usut sih ya biasa gantung diri karena putus cinta. Jadi gitu guys cerita yang bisa dikirimkan oleh Mbak Sari nih. Mbak Sari mengalami kejadian horor bersama Mbak Nia. Tapi ya itu mereka cukup keep silent aja, dan teman depan kamar itu 3 orang tuh nggak ada yang tahu. Jadi mereka ngerasakan seperti itu, dan sampai sekarang Mbak Sari bilang sih udah pindah ya, udah nggak di tempat kosan yang lama, karena kayak kalau tengah malam itu suka risihnya tuh, kayak suka ada ngetok-ngetok gitu loh. Ntar tembok dipukul-pukul tuk 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 gitu, kayak orang lagi masang apa gitu lah. Jadi istirahat Iya, makanya dia memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih nyaman lah. Jadi gitu guys yang diceritakan oleh Mbak Sari. Pengalaman horor sih cukup horor ya, apalagi apakah penyerupai kayak gitu anjir. ya mudah-mudahan Mbak Sari kedepannya nggak dapat gangguan lagi seperti itu. Tapi kalau nanti ada gangguan-gangguan lagi yang seperti itu, jangan lupa kirimkan ceritanya ke kita biar nanti kita bisa bagikan lagi kisah-kisahnya kepada penonton Numpang Cowok. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton channel YouTube kita sampai habis. Pastikan buat kalian jangan pernah lupa untuk like, comment, subscribe video kita agar channel YouTube kita semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih guys. Kita akhir saja malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Cok. Numpang cok.